Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan kami adalah kelompok 1 mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan analisis karya arsitektural Candi Muara Takus. Sebelumnya perkenalkan, saya Hananisa Zafira. Saya Jacinta dari Sesonai. Saya Kirie Kepuan Yamata. Candi Muara Takus merupakan candi yang dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh Kerajaan Sriwijaya. Candi ini beraliran Buddha Mahayana menurut catatan Itsing pada tahun 671. Sampai saat ini, para sejarawan belum mengetahui siapa arsitek maupun orang yang membangun candi ini. Candi ini terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Secara geografis, candi ini terletak dekat sekali dengan garis ekuator. Oleh karena itu, saat seseorang berada di candi ini pada siang hari, bayangannya tidak terlihat. Candi ini hanya berjarak 121 km dari pusat kota Pekanbaru, Riau. Candi ini terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Sampar Timur dan Sungai Sampar Barat. Secara filosofis, Muara Takus berasal dari kata muara dan takutse dalam bahasa Tiongkok. Takutse adalah nama sungai. Muara artinya bagian yang mengakhiri aliran sungai ke laut. Sedangkan takutse merupakan frasa yang berasal dari 3 kata yang berbeda, yaitu ta yang artinya besar, ku artinya tua, dan se artinya candi. Sehingga secara keseluruhan Muara Takus berarti bangunan candi besar dan megah di muara sungai. Kompleks candi ini terdiri dari 4 candi utama, yaitu Candi Tuo, Candi Bungsu, Candi Palangka, dan Stupa Mahligai. Secara fungsional dahulu candi ini dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan abu jenazah dan tempat peribadatan umat Buddha. Juga tempat belajar bagi siswa mancanegara, juga siswa Sriwijaya yang ingin mempelajari agama Hindu. Namun saat ini candi ini kurang aktif dipakai untuk tempat beribadah karena candi ini hanya dipakai saat hari-hari tertentu seperti peringatan Hari Raya Waisak. Oleh karena dahulu sempat menjadi pusat edukasi, candi ini disinyalir memiliki kedekatan budaya dari negara-negara negara-negara Buddha lainnya seperti India Selatan dan Thailand. Dapat dilihat dari bentuk candi-candi berikut yang mirip. Candi ini terbuat dominan dari batu bata berukuran 10 x 20 cm, batu pasir, dan batu sungai. Untuk batu bata, Kerajaan Sriwijaya memiliki produsen batu bata tersendiri, yaitu di Kampung Pongkai yang jaraknya hanya sekitar 6 km dari Candi Muara Takus. Penggunaan batu bata pada candi ini diperkirakan yang pertama kali di Nusantara. Kemudian alasan batu sungai dipilih untuk membuat candi ini ialah karena batu sungai mudah ditemukan. Terlihat dari letak geografis candi ini yang notabene berada di antara dua sungai. Lanjut. Selanjutnya adalah sejarah Muara Takus. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya bermulai di Palembang pada abad ke-7.
menyebar ke sebagian besar Sumatera, semenanjung Malaya, Jawa, Kamboja, hingga Sulut sebagai kerajaan Melayu dan Malaysia pada abad ke-12. Ibu kota Sriwijaya terletak di Palembang, Merau Jambi, dan Muara Takus. Candi Muara Takus sendiri ditemukan pada tahun 1860 oleh Cornet Bickut. Dimuat dalam tulisan Koto Candi, yang tulisan tersebut dimuat dalam Cikri for Indistal Landevolkunde. Diperkirakan pada abad keempat ada dua guru Sriwijaya yang merupakan orang Melayu, yaitu Dharmapala dan Satyamukti yang mengajar ribuan murid di Palembang. Kemudian, murid yang lulus akan dikirimkan ke India untuk belajar di sekolah Nalanda. Kemudian, pada 896 Masehi, tulisan Nalanda yang berada di tulisan Nalanda, yaitu Raja Dewa Paladia menghadiahkan 5 desa kepada Sriwijaya untuk membangun asrama bagi murid-murid yang diabadikan di batu bersurat yang ada di Palembang. Salah satu utusan Sriwijaya yang menguasai Palembang menyuruh 2.000 orang untuk membangun tempat peribadatan dan belajar di Kampar. Sebelum dibangun, lokasi ini merupakan pertemuan sungai Kampar kiri dan Kampar kanan yang tertulis dalam Minangga Tawar. Candi Muara Takus ini berasal dari tanah sebuah desa di dekat candi yang bernama Pongkai. Desa ini terletak 6 km dari candi. Dari bahasa Cina, kata Pong artinya lubang, sedangkan kata Kai merupakan arti tanah. Jadi desa Pongkai kemungkinan besar dinamai berdasarkan kondisi desa di mana banyak ditemukan tempat dan dengan tanah yang berlubang besar akibat pengarukan tanah besar-besaran yang digunakan sebagai batu candi. Yang sekarang desa ini sudah tenggelam dan menjadi danau. Yang selanjutnya adalah konsep desain Candi Muara Takus. Seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya, Candi Muara Takus merupakan candi yang bercorak Buddha. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya stupa yang merupakan lambang dari Sang Buddha Siddhartha Gautama. Arsitektur candi ini juga memiliki kemiripan dengan candi-candi bercorak Buddha di negara lainnya, seperti yang ada di India, Myanmar, dan Thailand. Candi Muara Takus ini merupakan satu kompleks candi yang terdiri dari 4 candi, yaitu Candi Tuo, Candi Maligai, Candi Palangka, dan Candi Bungsu. Yang pertama, Candi Tuo merupakan bangunan utama di dalam kompleks Candi Muara Takus. Candi ini dibangun dengan batu bata yang dicetak dan juga batu pasir. Candi ini merupakan bangunan masif atau tidak memiliki ruang di dalamnya. Candi ini merupakan candi terbesar dengan ukuran 32,8 meter kali 21,8 meter dengan tinggi 8,5 meter. Candi ini memiliki tangga di bagian timur dan barat dan diperkirakan dihiasi dengan stupa dan patung singa di bagian bawah, serta terdapat juga stupa di bagian puncak namun tidak terlihat karena sudah banyak batuan yang rusak. Next. Yang berikutnya Candi Maligai. Candi ini merupakan bangunan masif juga, berbentuk bujur sangkar berukuran 10,44 meter kali 10,6 meter dengan tinggi sampai puncak 14,3 meter. Candi ini berdiri di atas fondamen segi 8 atau astakoma yang diperkirakan juga pada setiap sisinya terdapat patung singa dan puncak berupa stupa yang menjulang tinggi dan berbentuk mirip falus. Yang ketiga, Candi Palangka. Candi ini dibangun dengan batu bata merah yang tidak dicetak berukuran 6,6 meter kali 5,85 meter dengan tinggi 1,45 meter. Candi ini merupakan candi terkecil dalam kompleks Candi Muara Takus. Namun terdapat bagian batuan yang telah rusak dan puncak candi juga tidak ditemukan sehingga tidak diketahui bentuk asli dari candi ini. Candi yang terakhir yaitu Candi Bungsu. Candi ini memiliki material yang sama dengan Candi Tuo, yaitu batu pasir dan batu bata. Candi ini memiliki ukuran 7,5 meter dikali 16,28 meter dengan tinggi 6,25 meter. Oleh para ahli, diperkirakan pada puncak candi terdapat 8 stupa yang mengelilingi satu stupa besar di tengah.
Namun bagian candi yang dipugar hanya sampai tinggi 6,25 meter saja karena bagian puncak sudah tidak ditemukan sehingga tidak dapat diketahui bentuk asli dari candi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.